Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya sahabat. Ya, tadi sudah ada video yang saya buat. Kalau pertama itu yang mempengaruhi kita bisa punya usaha atau tidak itu pertama takdir. Yang kedua, selain takdir, usaha kita sendiri. Sekarang kalau kita mau punya usaha, kalau kita mau berusaha, kalau kita mau punya usaha, kita harus definisikan dulu usaha apa yang bisa kita lakukan. Banyak sekali usaha yang bisa kita lakukan. Yang pertama di bidang produksi. Nah, ini baru usaha. Yang bidang produksi ini usaha. Yang kedua di usaha di bagian perdagangan. Usaha di bidang produksi, kalau di usaha peternakan sesuai dengan channel kita Zulkarnain Belajar Ternak, usaha peternakan itu yang penting pertama setelah takdir sama usaha kita, yang pertama modalnya adalah modal. Yang pertama modal yang harus kita miliki. Modal itu apakah itu namanya modal dengkul atau modal orang lain atau modal kita, yang penting kita punya modal. Yang kedua, kita punya modal itu dapat berbentuk macam-macam. Ada yang dapat berbentuk dana, ada yang berbentuk barang-barang, itu juga modal. Tetapi yang harus kita perhatikan juga selain modal itu adalah tempat usaha. Punya tak kita tempat usaha? Nah, tempat usaha ini pun kita bermacam-macam. Kalau tadi modal kita bisa modal dengkul, modal orang, modal pinjam, modal sendiri, modal orang tua, modal siapalah. Ada yang berbentuk dana. Kalau tempat sama aja. Kalau kita mau usaha, kalau di bidang ternak tadi yang pertama ya memang harus tempat yang agak luas lah. Jangan pula rumah tipe 36/108 tanahnya kita paksakan juga. Tapi sebenarnya bisa kita paksakan juga untuk punya usaha ternak. Walaupun sebenarnya bisa. Ada teman saya yang guru, dia tanah rumahnya itu RSS, tanahnya 120 lebihan lah, 130 atau 140-an. Ternyata dia mensiasatinya itu dengan membuat dapur di atas kolam ikan. Nah, ini unik ini. Jadi rumahnya di yang bagian belakang dibuatnya kolam ikan, kemudian dapurnya di atas kolam ikan. Unik. Agak tinggi jadi dapurnya. Ini satu lah orang. Ini tergantung kekompakan keluarga ini, mau ndak keluarganya kalau ikannya di dalam, kemudian bau pelet, atau kalau dia mau ternak ayam kemudian di rumahnya bau ayam, itu tergantung kekompakan. Nah, kemudian atau juga ada yang teman saya itu ini jadi inspirasi, rumahnya dibuatnya lantai 2, di atasnya itu dijadikan tempat beternak. Nah, ini juga tergantung kekompakan keluarga nih. Rumahnya tanahnya 108 full, dibuatnya rumah di bawah, kamar semua, dapur semua, ruang tamu. Di atasnya dibuat lantai semen, dicor, kemudian di atasnya di settingnya menjadi kandang ayam kampung. Ada beberapa yang coba melakukan seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang terlanjur rumahnya kecil, ya bisa kita lakukan seperti itu. Tapi sebaiknya yang jelas sebaiknya tempat usaha itu, kalau kita ingin memulai ya, tempat usaha itu jangan terlalu jauh dari rumah kita. Kalau usahanya peternakan, sehingga kita bisa kontrol langsung. Saya pernah mencoba remote system. Jadi saya ternak, tetapi saya gaduhkan sama orang. Ada beberapa tempat saya gaduhkan, ada 3 tempat. Nah, ini pengalaman saya. Ada 4 tempat. Pertama saya masukkan setahun 2 tahun. Jadi alhamdulillah
saya ternak kambing, digaduhkan dengan teman yang melihara. Saya modali saja, bagi dua. Alhamdulillah orangnya jujur. Kemudian satu saat dia itu sakit, udah mulai sakit. Ini udah mulai tidak bisa. Kalau ternak kambing harus cari pakan tiap hari, sudah tidak bisa cari pakan. Akhirnya ternaknya dijual. Akhirnya peternakan kita tutup. Ini pengalaman saya juga ada lagi. Dari 4 ini pengalamannya beda-beda. Ada satu yang sepertinya letakkan bibit cuma tidak dikelolanya dengan baik. Waduh, ada anaknya lahir kemudian mati, tidak lapor dia. Saya malah dapat cerita dari teman-temannya, sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya tunggu kan. Pada saya tagih juga, saya tanya kan, dia ngomong aja langsung sudah 3 bulan lalu, kemudian baru dia lapor. Wah, ini kayaknya kurang kondisif. Akhirnya ternaknya saya jual. Ada yang nawar kan, saya jual aja lah 2 ekor. Awalnya belinya 2,5 juta, saya jual 3,5 juta. Nah, saya 3,5. Kemudian dia juga yang melihara, tapi yang punya berganti gitu dari saya menjadi teman saya yang lain lagi. Itu saya kasih hasilnya itu 500 kepada yang ternak. Saya jual, saya kembalikan modalnya, masih untung saya 500.000 dari modal. Ya, berhenti saya dengan yang teman saya yang kedua. Yang teman ketiga ini lebih besar lagi saya investasi kan, karena masih saudara lah kan. Kita percaya sama saudara, bagaimanapun saudara itu harus kita lebih percayai daripada yang lain. Saya investasikan buat kandang habis 10 juta. Saya masukkan ternak. Semula beliau ini sudah punya kambing gitu kan. Kemudian kawan ini kemudian kita tambah lagi, kita invest lagi, dapat 7 ekor. Kemudian saya pikir hitungan saya kapasitas kemampuan dia untuk memelihara cari makan cukup lah dengan ini. Tapi kemudian pengalamannya itu kawan saya ini menambah jumlah kambingnya sehingga kapasitas kandang cukup, cuma kemampuan mencari pakannya lemah, tidak seimbang, tidak kuat dia, terlalu banyak. Ya udahlah, saya bilang tak mungkin kita teruskan kambingnya jadi sakit, kemudian saya jual saja supaya tidak menimbulkan kerugian lebih banyak. Kemudian ada lagi yang keempat ini belum ini nih, sudah saya masukkan kambing ternak, kemudian hamil dalam keadaan bunting ya, itu anak juga siapa kan. Kemudian pas waktunya melahirkan kok tak keluar, saya tanya sama teman saya, kok tak keluar. Bang, kata orang sini hilang tuh bang, apanya kandungannya. Lucu saya. Jadi kok hilang kandungannya seperti manusia. Ada beberapa manusia, ada teman saya juga yang sudah hamil besar tiba-tiba kempes malam hari, hilang kandungannya, hilang. Ya Allah, mungkin ini daerah sini ada beberapa katanya bang yang kayak gitu. Oh iyalah, tak apa-apa. Bisa jadi karena kita tak tahu sih masalah dunia alam bawah sadar, bukan alam bawah sadar, dunia alam gaib ini kita nggak ngerti. Jadi udahlah, biar aja lah. Mungkin masih ada keputusan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah kawan-kawan. Pengalaman ini saya bagikan tidak untuk menyakitkan hati teman yang saya ajak kerjasama, bukan, tapi ini pengalaman kita bagi-bagi sehingga cara-caranya itu kita bisa tahu. Kawan-kawan bisa mengambil pengalaman saya, mungkin jadi pelajaran. Nah, makanya saya anjurkan tadi, kalau bisa, kalau memulai sebuah bisnis itu kita mulai sendiri. Kita mulai sendiri, kita sudah hafal caranya, dan bisa kita awasi bener. Walaupun kelompok, jadikan kelompok itu sebagai penggembira aja lah, anggota kelompok lain sebagai penggembira gitu. Kalau bisa kita bagi-bagi kerja, bagus sekali.
dengan orang yang komitmen. Tetapi kalau tidak bisa, kayaknya kita memang harus ngawasi langsung. Kalau usaha peternakan, kalau kita memulai ya, harus kita awasi langsung. Kalau tidak kita awasi langsung, agak susah, agak sulit ya, karena ini berkaitan dengan modal yang kita punya tadi. Kita udah keluar modal, kita harus awasi langsung modal kita. Baru kemudian setelah berjalan, tahu kita SOP-nya bagaimana, dapat kita ruh, kalau bahasa apanya, dapat ruhnya, dapat jiwanya itu, apa sih sebenarnya rahasia. Ini rahasianya nggak main-main kalau kita punya usaha nih, ruhnya harus kita dapat. Kalau bahasa apanya, standar operating prosedurnya harus kita dapat. Jadi kita bisa mengetahui kondisinya seperti ini sebenarnya. Itu harus kita dapatkan dulu, sehingga kemudian dengan kita mengawal langsung udah dapat, baru kemudian kita naikkan kapasitas, kemudian kita bagi tugas kita ini dengan, ya kalau bisa ya pegawai lah. Kalau mau besar, kalau mau usaha itu besar, tak mungkin kita tak pakai pegawai lah. Berapa kapasitasnya? Kalau ternak kambing seperti yang saya pernah alami, yang lakukan ini, kalau kambing kayaknya kita harus punya 30 induk lah, minimal 30 induk baru kita bisa. Itu untuk kambing yang breeding ya, yang breeding sama aja sebenarnya, baru kita bisa menggaji 30 ekor induk, baru kita bisa menggaji. Nah, sampai di sini dulu. Yang penting sudah dapat dulu inspirasi paginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.